صلي وسلم على سيدنا محمد أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات. Pasal ini membahas tentang tahrumus sholatu, diharamkannya sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun, sholat yang tidak punya sebab mutaqaddim. Mutaqaddim itu artinya terdahulu, wala muqarin atau sebab yang sedang berlangsung, fi 5 awqat di 5 waktu yang akan disebutkan. Jadi ada 5 waktu terlarang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di 5 waktu ini sholat tidak menghasilkan pahala, tapi justru sebaliknya, sholat malah menghasilkan dosa, karena sholat di waktu 5 ini terlarang. Tapi sholat yang dilarang itu bukan sholat semua jenis. Sholat yang dilarang adalah sholat laisa laha sababun mutaqaddimun. Sholat yang tidak punya sebab terdahulu. Jadi ada sebab yang dengan sebab itu kita disunahkan sholat, disyariatkan sholat. Itu berarti sholat itu sholat yang punya sebab terdahulu. Seperti sholat tahiyatul masjid. Seperti sholat apalagi sholat nazar, atau sholat sunnah tawaf, atau sholat sunnah yang punya sebab lagi, sholat sunnah sholat jenazah, pokoknya sholat yang punya sebab sebelumnya, itu sholat yang boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Ini yang dilarang nih, sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Kalau orang masuk masjid itu kan ada sebab di mana disyariatkan sholat, namanya tahiyatul masjid. Maka di waktu kapanpun dia masuk masjid, dia boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada namanya sholat sunnah wudhu, walaupun sebagian ulama bilang sholat sunnah wudhu ini sholat sunnah mutlak. Atau sholat sunnah tawaf, atau sholat yang sudah dilewati waktu kewajibannya, maksudnya sholat qadha. Jadi setelah sholat, kan salah satu waktu terlarang tuh setelah sholat asar. Habis sholat asar dia baru ingat bahwa tadi zuhur dia belum sholat. Nah, karena zuhur belum sholat, maka ketika itu dia wajib sholat, walaupun itu sejatinya waktu terlarang. Tapi sholat yang dikerjakan adalah sholat yang punya sebab. Apa sebabnya? Sebabnya ada kewajiban yang tertinggal sebelumnya. Begitu. Jadi ini sholat yang punya sebab terdahulu. Atau sebab yang sedang berlangsung. Jadi ketika takbiratul ihram, sebabnya tuh masih berada, masih berlangsung, masih ada. Kalau tahiyatul masjid kan ketika takbiratul ihram, orang masuk masjidnya udah lewat. Begitu. Orang masuk masjid udah lewat. Tapi kalau ini sebabnya lagi berjalan. Kalau salah satu contohnya adalah sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan sholat yang ketika kita takbiratul ihram, itu gerhananya belum beres, sedang terjadi. Atau sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Sebenarnya bukan minta hujan, itu sholat karena kekeringan. Jadi kekeringannya sedang terjadi, dia melakukan sholat. Nah, sholat-sholat yang punya sebab terdahulu, kayak tahiyatul masjid, atau sholat-sholat yang punya sebab muqarin, yang sebabnya sedang berlangsung, sedang terjadi, itu tidak ada masalah dikerjakan di waktu terlarang, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan, yang diharamkan itu adalah sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Dan juga tidak punya sebab yang sedang terjadi. Jadi memang kagak ada sebabnya. Bahasa orang kitanya sholatnya polos gitu. Kalau bahasa kitabnya sholatnya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak tuh sholat sunnah polos gitu. Jadi ketika ditanya, lu ngapain sholat? Gue mau jual mobil nih, mudah-mudahan laku.
jual mobilnya itu tidak terjadi sebelum sholat, tapi jual mobilnya itu akan terjadi nanti setelah sholat, begitu. Sholat istikharah itu juga sama, sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Karena istikharah itu bagian daripada sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu jatuhnya sholat sunnah yang tidak punya sebab sebelumnya. Itu jatuhnya sholat sunnah mutlak itu. Karena sebabnya itu, sebab kenapa dia sholat kan hajat. Dan hajatnya itu terjadi setelah dia sholat. Kan ya? Ngapain istikharah? Mau minta pilihan. Nah, pilihannya kan nanti terjadi setelah dia sholat. Ngapain sholat? Mau sholat hajat. Hajatnya apa? Biar lulus ujian. Lulus ujiannya kan terjadi setelah sholat. Sholat-sholat yang sebabnya terjadi setelah sholat itu berarti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah polos. Banyak guru-guru kita melakukan itu. Dia sholat tujuannya mau nulis kitab. Nulis kitabnya terjadi setelah sholat. Nah, sholat-sholat yang tidak punya sebab terdahulu ini, sholat yang sebabnya nanti terjadi setelah sholat, ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dikerjakan di 5 waktu terlarang ini. Di 5 waktu terlarang. Nah, 5 ini teman-teman dibagi 2. 3 pertama ini berkaitan dengan waktu. 2 yang terakhir, yang 4 dan 5 ini berkaitan dengan pekerjaan. Gitu. Apa yang pertama dari 5 waktu terlarang itu? Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai meninggi itu matahari, qadra rumhin, seukuran tombak. Jadi kan kalau kita di ufuk ya, kalau kita di pantai lihat matahari sunrise itu kan kalau lihat di ufuk 0 derajat itu matahari nongolnya 1 derajat. Nah, proses di mana matahari terbit itu mulai naik dari di bawah ufuk sampai kemudian muncul di atas ufuk 1 derajat, 2 derajat, itu waktu terlarang tuh, waktu di mana orang haram melaksanakan sholat sunnah mutlak. Haram hukumnya. Tapi kalau sholat wajib beda. Jadi emang dia bangunnya pas matahari terbit, bangun subuh. Jadi sholat subuh ketika itu tuh bukan haram, itu malah jatuhnya wajib. Karena memang harus sholat dia begitu. Ini yang dilarang nih sholat sunnah mutlak. Jadi mataharinya baru terbit 1 derajat, 2 derajat. Terus itu namanya waktu terbit. Itu dilarang tuh. Kapan kemudian sholat itu dibolehkan? Sholat dibolehkan ketika matahari sudah meninggalkan ufuk seukuran tombak. Tombak itu ukurannya 3 hasta. 7 hasta. 7 hasta. Hasta ini segini. Ini hasta segini. Ini masih ini hasta segini nih. Ini dari mulai ujung jari sampai siku, ini namanya hasta. Nah, kalau 7 hasta berarti 7, coba kita hitung. Mana kalkulator? 7 kali 3. 7 kali 3. 1 hasta itu kan 45 cm. 45 kali 7. Berarti 315. Kalau 315 berarti 3 meter sekian. Jadi ketika matahari mulai naik, begitu, kalau masih antara garis terakhir matahari sama ufuk masih dekat, berarti belum boleh. Jadi harus dia naik seukuran 3 meter. 3 meter ukuran mata kita ya. Ukuran mata kita melihat. Kalau ukuran sebenarnya kan bukan 3 meter, itu ukurannya berarti 300 km tuh, jangan panjang kan gitu. Cuman ukuran mata kita ngelihat dari mulai dari ufuk yang kita lihat itu matahari tingginya tuh kira-kira 3 meter begitu. Jadi kalau yang gampangnya begini nih, kita ngelihat matahari, kita berada di ujung pantai di mana tepat kita berada di 0 derajat ufuk, kalau posisi kita benar sederajat dengan ufuk, lalu kita bawa tombak yang 3 meter tadi. Nah, tombak 3 meter kita arahin ke arah matahari, jadi ujung bawah tombak di atas permukaan laut, ujung satu lagi di bawah matahari. Kalau ujung tombak ini, kalau posisi matahari pas di atas ujung tombak, berarti itu udah boleh sholat. Tapi kalau masih di arah tangan kita, masih di dalam tombak, itu belum boleh. Jadi bolehnya itu ketika matahari mulai naik seukuran
tombak. Tombak itu ukurannya 7 hasta. 7 hasta itu 3 meter. Kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Itu waktu yang pertama. Maka orang yang misalnya setelah dia sholat subuh, dia pulang ke rumah, kemudian setelah dia pulang, dia baris-baris, dia rapi-rapi, dia mau perjalanan. Biar perjalanannya berkah, dia mau memulai dengan sholat. Dan itu sah-sah saja. Cuman kan sholat untuk perjalanan namanya sholat yang sebabnya terjadi nanti setelah sholat. Maka ini kagak boleh dilakukan di waktu terlarang. Ketika dia ketika dia sholat, mataharinya belum nongol semua, belum naik di atas ufuk seukuran tombak, nggak boleh itu sholat. Jatuhnya haram begitu. Maka pastikan sholat itu harus di atas mataharinya di atas ufuk seukuran 3 meter gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa. Ketika istiwa. Istiwa itu matahari pas di atas kepala. Jadi pas matahari di atas kepala itu namanya istiwa. Yang kalau kita lihat bayangan kita di bawah, bayangan kita injak sendiri. Nggak panjang ke timur, nggak panjang ke barat. Kita injak. Itu waktu istiwa itu dilarang sholat fi ghairil jum'ati, selain hari Jumat. Hatta. Jadi selain hari Jumat. Maksudnya kalau hari Jumat boleh. Jadi kalau hari Jumat sholat di tempat di mana tidak ada sholat yang bukan sholat punya sebab. Contoh nih yang terjadi nih sering nih. Kalau ada orang sholat Jumat gitu di parkiran, di basement, di rooftop yang bukan masjid, maka kan datang ke situ tuh nggak ada tahiyatul masjid tuh. Maka kalau orang sholat di situ itu sejatinya sholat sunnah mutlak karena sholat nggak ada sebabnya itu. Maka kalau itu hari Jumat boleh itu dikerjain sebelum ketika matahari pas di atas kepala. Tapi kalau itu dikerjakan hari Kamis, hari Selasa, hari Rebo nggak boleh itu. Jadi waktu matahari pas di atas kepala itu adalah waktu di mana dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak hatta tazul sampai mataharinya itu tergelincir ke barat. Tergelincir ke barat itu maksudnya waktu zuhur. Dan waktu antara istiwa sampai zuhur tuh tipis banget ya. Sedikit tuh paling cuma 2 menit atau 3 menit begitu. Tapi 2 menit, 3 menit itu kalau terjadi takbiratul ihram itu haram itu. Jatuhnya dosa begitu. Takbiratul ihram sholatnya sholat sunnah mutlak begitu ya, itu dosa. Kemudian yang ketiga, waktu di mana orang dilarang sholat indal isfirar. Indal isfirar hatta taghrub, ketika matahari menguning. Matahari menguning itu maksudnya matahari lagi proses terbenam. Kalau bahasa hadisnya hatta hina tadayyafati syamsu hatta taghrub, ketika matahari berproses pamitan gitu, berproses untuk tenggelam. Jadi kan sama ketika terbit kan ada prosesnya tuh nongol 1 derajat. Itu terbenam juga sama tuh. Prosesnya kan terbenamnya kan 1 derajat dulu, 2 derajat terus sampai akhirnya benar-benar tenggelam di atas ufuk, tidak ada matahari. Itu baru masuk waktu maghrib. Nah, ketika proses terbenam itu waktu isfiror namanya. Orang dilarang sholat tuh nggak boleh. Jadi nggak boleh sholat sunnah mutlak gitu ya. Tapi kalau ada orang yang datang ke masjid sebelum maghrib karena dia mau datang duluan, mau sholawatan dulu atau mau rapi-rapi dulu, mau beres-beres dulu, kemudian ketika masuk dia sholat. Sholatnya tahiyatul masjid pas ketika matahari proses terbenam itu nggak ada masalah karena sholatnya punya sebab. Ini sholat yang tidak punya sholat hajat atau sholat macam lah gitu, macam-macam sholat yang memang sholat sunnah polos gitu, tidak ada sebabnya. Itu namanya isfirar, proses matahari terbenam. Kuning, tenggelam, itu namanya proses isfirar, itu dilarang orang melaksanakan sholat. Hatta taghrub, sampai terbenamnya matahari. Sampai maksudnya datang waktu maghrib. Begitu. Kemudian yang keempat, yang kelima ini berkaitan dengan perbuatan. Jadi kalau yang 1, 2, 3 tuh memang urusannya waktu. Kalau yang 3, 4 nih diukurnya dengan perbuatan. Jadi waktu terlarang yang keempat adalah ba'da sholati subhi, setelah orang melaksanakan sholat subuh. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit dan meninggi. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah lagi. Ba'diyah nggak ada, sholat sunnah mutlak nggak ada, kecuali kalau dia masuk masjid.
Habis sholat subuh dia wirid, kemudian kentut misalnya. Keluar masjid untuk wudhu. Setelah wudhu dia masuk masjid lagi tuh. Boleh sholat sunat tuh. Namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau setelah sholat subuh kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia sholat sunnah, nggak boleh. Setelah sholat subuh tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Apapun. Sholat sunnah yang mutlak ya. Beda kalau sholat sunnah, kalau sholat kodok tuh. Sholat kodok itu hukumnya wajib gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini sama seperti yang keempat, yaitu berkaitan dengan pekerjaan ba'da sholati al-asri, setelah orang melaksanakan sholat asar, ba'da sholati al-asri, setelah melaksanakan sholat asar hatta taghrub, sampai terbenam matahari. Jadi setelah sholat, berarti setelah sholat asar itu ada dua waktu terlarang. Pertama setelah sholat asar memang terlarang. Yang kedua ketika matahari proses terbenam. Setelah sholat subuh ada dua waktu terlarang. Setelah sholat subuh terlarang, kemudian terbenam matahari juga terbitnya matahari juga waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi ingat ya, ini sholat yang dilarang adalah sholat yang tidak punya sebab terdahulu. Kalau dia adalah sebabnya, kalau sholat itu punya sebab, entah sebabnya kewajiban yang tertinggal atau perbuatan yang memang disyariatkan setelah itu melaksanakan sholat, nah, termasuk juga dalam hal ini sujud syukur. Itu ya. Termasuk ini ada kepencet. Nggak akan hilang lagi. Termasuk kameranya jadi nggak bisa nih. Jadi termasuk sujud syukur, termasuk sujud syukur dan juga sujud tilawah. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i jatuhnya sama seperti sholat. Jadi hukumnya tuh hukum sholat. Maka dia tidak boleh dikerjakan kecuali di waktu-waktu yang dibolehkan. Salah mohon maaf. Jadi sujud tilawah dengan sujud syukur adalah sujud yang punya sebab. Sujud syukur itu sebabnya nikmat, sujud tilawah itu sebabnya ada bacaan ayat tilawah, ayat sajadah. Itu kalau terjadi di waktu terlarang nggak apa-apa tuh sujud syukur, nggak apa-apa sujud tilawah, begitu. Tapi kalau dia melakukan sujud tanpa sebab, nah ini yang dilarang, begitu, dilarang dalam syariat. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup, ini satu fasal, insya Allah kita lanjut di fasal selanjutnya tentang sakatatus sholatu situn. Sakta sholatnya itu, sakta itu artinya diam di dalam sholat itu ada enam kondisi di mana kita disunahkan untuk diam di dalam sholat. Insya Allah minggu yang akan datang saya kira cukup materi fasal ini tentang waktu di mana kita dilarang sholat 5 waktu. Ketika terbit matahari, ketika matahari di atas kepala, ketika terbenam matahari, setelah asar, dan juga setelah subuh. Masih ada waktu yang cukup banyak untuk kita tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan ke MC untuk kita buka tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, memang videonya mati atau bagaimana ini? Ya, ini videonya ketendang kabelnya tadi, jadi tetap lanjut seperti ini aja, lanjut aja, nggak apa-apa. Ya. Baiklah, kita bayangkan saja Pak Ustadz berada di depan mata kita ya, nggak apa-apa lah ya. Baik Pak Ustadz, jadi tadi ada di kolom komen katanya kira-kira Pak, itu kan bingung ya kalau kita ngukur pakai hasta tadi, bisa diperkirakan nggak sih waktu haram sholat itu dari azan subuh sampai jam berapa lah? Kalau kita kira-kira gitu untuk lumayan aman gitu. Kalau perkiraannya kan kita sudah punya jam-jam digital ya. Kita sudah punya jam digital yang menunjukkan kapan matahari itu terbit. Nah, cuman mesti dipastikan itu yang bunyi di dalam masjid itu jam di mana dia terbit atau jam di mana dia naik di atas ufuk gitu. Kalau yang saya perhatikan kebanyakan jam yang bunyi itu digital tuh jam terbit.
jam terbit itu maksudnya jam berhentinya waktu subuh matahari terbit tuh. Berarti masih dilarang tuh sholat. Proses dari mulai dia terbit sampai kemudian mulai meninggi seukuran tombak itu ya kira-kira mungkin 15 menitan, 15 menit. Jadi dari proses di mana dia terbit, kalau waktu terbit kan sekarang kita udah punya semua di semua platform digital, di aplikasi juga udah Ya, punya. aplikasi Nah, ya jadi Pak Ustadz ya. iya, tinggal dipastikan dari jam terbit itu sampai 15 menit begitu. Baru kemudian orang boleh melaksanakan sholat. Itu juga waktu mulai sholat duha sama. Jadi waktu mulai sholat duha itu bukan matahari terbit, tapi matahari mulai meninggi seukuran tombak begitu. Baik, kalau ada pertanyaan lain, silakan raise hand dulu aja. Atau enggak saya mau bertanya dulu Pak Ustadz, biasa. Ya. Jadi, jadi kalau misalnya nih, ternyata kita bangunnya kesiangan itu ternyata pas lagi terbit matahari fajar, itu kita tetap sholat aja atau nunggu waktu matahari terang dulu gitu? Karena pas biasanya kan kalau bangun kesiangan, oh ya Allah, kesiangan bangun langsung ambil sholat aja atau gimana? Dan dengan sholat sunnahnya atau langsung sholat subuhnya aja gitu Pak Ustadz? Kalau sholat sunnah apa namanya? Sholat saya jadi nggak fokus nyariin kabel nih tadi matinya di mana sih Kak? Kalau sholat wajib maka tidak perlu memperhatikan waktu terlarang. Jadi ketika orang bangun telat begitu jam berapapun dia bangun bahkan ketika waktu terlarang dia tetap wajib sholat seketika itu. Karena sholat yang dilarang itu kan sholat yang tidak punya sebab. Sedangkan sholat wajib itu ada sebabnya. Sebabnya ya kewajiban dan kewajibannya ketinggalan. Berarti sebab kenapa dia melaksanakan sholat itu sudah ada sebelumnya. Maka dia wajib itu mengerjakan sholat. Jam berapapun itu. Dan memang wajib disegerakan tuh kalau yang namanya sholat qadha itu. Karena ketika dia bangun begitu, itu kan ada kewajiban yang nempel di atas pundaknya. Yang kalau tidak segera, maka kewajiban itu dikhawatirkan dibawa sampai dia meninggal dunia, maka sesegera mungkin. Jadi ketika sudah ketemu waktunya sudah bangun ya dia langsung sholat walaupun itu di waktu terlarang, karena waktu terlarang tidak berlaku lagi sebab dia ini ketinggalan kewajiban begitu. Oke. Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya karena biasa kita Oh iya, qobliyah dulu itu syarat bagaimana? qobliyah dan ba'diyah kalau ada ba'diyahnya gitu ya. Syarat qobliyah itu kan selama masih di waktunya gitu. Tinggal dilihat ketika dia bangun apakah masih waktu subuh atau sudah lewat. Kalau sudah lewat berarti nggak usah qobliyah, justru jatuhnya malah ia tidak ada kesunahan begitu. Tapi kalau dia bangun masih di waktunya, mungkin dia bangun telat. Sekarang kan subuh jam 4.15, dia bangunnya jam 5.15. Jam 5.15 kan masih subuh tuh, karena sekarang terbitnya jam 5.45, jam 5.50 apa jam 5.45, sekitar itu. Jadi maka dia masih boleh tuh qobliyah. Jadi tergantung bangunnya tuh apakah masih waktu subuh atau waktunya sudah lewat begitu. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke Kak Citra, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, mau nanya Ustaz, tentang tadi melanjutkan sholat duha. Itu kalau sholat duha termasuk yang ada sebabnya atau gimana ya Ustaz? Kalau seandainya misalnya kita telat gitu ngerjainnya sampai di waktu yang poin 2 tadi saat ketika matahari hampir berada tepat di atas kepala. Misalnya kan tadi kalau nggak salah ada maksimal 2 menit sebelum sholat zuhur ya Ustaz. Nah itu Ya. pas sholat duhanya itu masih boleh dilakukan atau seperti apa Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada orang yang ingin melakukan sholat duha, tapi ternyata telat karena banyak kesibukan sampai ternyata waktunya sudah istiwa, matahari sudah di atas kepala. Apakah ketika istiwa itu dia tetap boleh takbiratul ihram untuk sholat duha, begitu? Itu tergantung apakah duha itu termasuk rutinitas dia, wirid dan dia. Jadi dalam bahasa ulama ada namanya wirid. Wirid itu ibadah yang jadi rutinitas. Kalau duha itu adalah memang rutinitas dia setiap hari, begitu. Dan hari itu dia tidak mengerjakan sampai matahari di atas kepala, lalu dia sholat dengan niat sholat duha, itu tidak ada masalah. Karena itu jatuhnya mengkodok sholat rawatib. Jadi rawatib itu bukan cuma qobliyah ba'diyah, rawatib itu adalah sholat sunnah yang rutin terjadi, waktunya datang setiap hari, itu namanya rawatib. Jadi sholat witir tuh rawatib, sholat duha juga rawatib, sholat sholat yang punya waktu terulang-ulang tuh rawatib. Kalau dia adalah orang yang punya rutinan, punya wiridan setiap pagi duha, kemudian hari itu dia terlambat begitu, lalu dia takbiratul ihramnya pas ketika matahari di atas kepala, maka sholat duhanya sah. Karena dia jatuhnya mengkodok sholat rawatib. Dan sholat rawatib boleh dikodok. Sholat rawatib boleh dikodok bagi yang sudah menjadi wirid, bagi yang sudah jadi rutinitas. Tapi kalau sholat duha bagi dirinya adalah sesuatu yang baru, atau mungkin dilakukan tapi bahasanya tuh rarely gitu ya, tidak rutin, tidak jadi wirid, maka nggak boleh dia sholat di waktu matahari di atas kepala. Karena jatuhnya itu sholat yang tidak punya sebab. Kalau dikatakan sebabnya duha tertinggal, tapi duha tertinggal bagi dia tuh jadi biasa, karena dia bukan orang yang rutin. Nah, yang jadi masalah memang untuk dikatakan rutin tuh orang harus seberapa sering melakukan ibadah tersebut. Itu yang memang tidak ada standarnya. Artinya kitab-kitab tuh banyak melewatkan itu, hanya disebutkan ya kalau itu sudah menjadi rutinitas saja begitu. Makanya rutinitas ini sulit dijelaskan. Tapi beberapa yang saya dapati dari penjelasan beberapa guru, ibadah atau secara umum pekerjaan itu menjadi rutinitas itu kalau sudah dikerjakan selama 40 hari berturut-turut tidak putus, itu menjadi wirid namanya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan qobliyah subuh selama 40 hari berturut-turut, berarti qobliyah subuh itu jadi wiridan dia. Jadi rutinitas begitu. Dan juga hal-hal yang lain selain sholat sunnah qobliyah subuh itu. Oke? Gimana Kak Citra? Oke. Ya, jelas Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Kabelnya belum nyambung Pak Ustaz. Iya nih, saya lagi nyari. Masih terasa hampa, tidak ada penampakan Pak Ustaz soalnya. Lanjut aja ke Kak Ari, mangga pertanyaannya. Iya, makasih Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, dulu saya pernah tuh waktu belum tahu tuh bahwa yang nggak boleh tuh selain sholat wajib gitu ya. Jadi pernah telat bangun nih, berdua waktu itu telat bangun subuh. Begitu buru-buru mau sholat kan, karena refleks itu buru-buru mau langsung sholat. Tapi ternyata diingetin, jangan dulu, ini lagi waktu 2 tanduk setan katanya. Iya. Nah, saya belum pernah itu kan. Maksudnya apa ini 2? Akhirnya nurut tuh, nunggu malah nunggu. Cuma yang saya bingung itu maksudnya apa ya 2 tanduk setan itu yang pertama. Saat ini ada beberapa boleh ya. Boleh. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang di penjelasan Ustadz tadi itu yang pada saat telat tadi Ustadz menyebutkan menyebut sholat pada saat kita terbangun telat subuh misalnya itu sholat kodok, sebut kodok subuh. Apakah kita niatnya harus juga
kodok gitu subuhnya. Itu yang Iya. kedua. Itu yang kedua. Yang satu mungkin agak di luar tema. Yang ketiga nih berarti. Oh iya, yang ketiga. Agak di luar tema. Kalau boleh nggak, kalau saya pernah dengar ya, kalau sholat sunnah itu boleh disatukan, misalnya satu sholat tapi niatnya dua, misalnya sholat apa tuh, tahiyatul masjid sama sholat duha katakanlah. Ya. Seperti itu Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tanduk setan. Jadi soal tanduk setan yang muncul ketika terbit itu memang disebutkan dalam banyak kitab. Termasuk kitabnya, ada kitab namanya Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu setiap subuh saya baca tuh di kanal YouTube saya. Jadi setiap ba'da subuh ada bacaan kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang udah sampai bab nikah, udah jilid kedua, udah jauh banget. Episodenya udah 472. Ya kali ada teman-teman yang kalau habis subuh bingung mau ngapain. Cuman masa subuh ini sampai kira-kira tahun baru kita libur gitu. Ya libur lah sama kayak orang-orang gitu. Nah, jadi kalau disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu bukan sebab, sebenarnya hikmah. Jadi hikmah kenapa ketika matahari terbit itu dilarang sholat, karena ketika matahari terbit itu berbarengan dengan tanduk setan. Nah, ketika tanduk setan itu muncul, itu Zoroaster itu sedang melakukan ibadahnya, sedang melakukan sembayangnya, karena mereka meyakini waktu terbit matahari itu berbarengan dengan tanduk setan gitu. Dan kita tidak ingin sama waktu kita dengan pemuja setan itu, makanya dilarang. Tapi itu hikmah gitu. Alasan sebenarnya kenapa dilarang ya satu, bahwa Nabi Muhammad ngelarang, udah beres itu gitu. Jadi kalau dikatakan tanduk setan ya benar, memang itu hikmah. Nah cuman kalau ditunda kodoknya sampai matahari meninggi, itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita baca tadi gitu. Yang kita baca tadi bahwa yang dilarang ini adalah sholat yang tidak punya sebab. Sedangkan sholat tertinggal atau sholat qadha itu ya punya sebab, maka tidak ada masalah kalau dilakukan di waktu terlarang, begitu. Itu yang pertama. Kalau dikatakan ada gak pendapat yang bilang walaupun sholat wajib, sholat qadha, sholat punya sebab nggak boleh di waktu terlarang? Ada. Itu Imam Abi Hanifah yang bilang begitu. Jadi Imam Abi Hanifah bilangnya walaupun sholatnya wajib tetap nggak boleh gitu di waktu terlarang. Tapi kalau Syafi'i nggak. Jadi sholat yang dilarang itu hanya sholat sunnah mutlak. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sholat di luar waktunya, kayak sholat subuh bangunnya telat. Apakah niatnya mesti qadha? Enggak, tidak ada kewajiban menyebutkan dalam niat bahwa ini sholat qadha. Jadi sholat kita itu akan bernilai qadha atau tidak, adaan atau qadhaan tergantung waktunya. Bukan apa yang kita sebutkan dalam niat. Jadi karena yang di dalam niat itu yang dihitung cuma 3 tuh. Saya sholat fardu sama jenis sholatnya, itu yang dihitung. Dan ini yang wajib. Sholat fardu, sholat nyebutin sholatnya, jenis hukumnya dan jenis sholatnya. Saya sholat fardu subuh, sholat fardu asar, sholat fardu zuhur. Adapun adaan atau qadhaan itu tidak diwajibkan. Dan kalau disebutkan salah nggak ada masalah. Artinya mestinya dia adaan, dia nyebutnya qadhaan. Padahal sholat di waktunya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada kewajiban menyebutkan jenis qadhaan pada sholat qadha dalam niatnya. Nah kemudian yang ketiga, apakah boleh menggabungkan niat dalam satu ibadah? Boleh kalau kalau ibadah yang digabungkan itu ibadah sunnah. Jadi sunnah sama sunnah digabungin gitu. Dan itu memang dianjurkan karena kita tuh dianjurkan untuk memperbanyak niat dalam satu ibadah yang bukan kewajiban, ibadah-ibadah sunnah.
Karena kita tuh akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi makin banyak niatnya itu makin bagus. Sama kayak belajar nih. Belajar nih ibadah kita niatin buat dapat ilmu, sekalian buat ngajarin anak-anak, sekalian buat ngikutin perintah Allah, sekalian buat ngikutin perintah Rasul. 4 ibadah sekaligus, 4 niat. Jadi dapat tuh. Ibadah belajarnya dapat ilmu, ibadah ngajarin insya Allah dapat kekuatan buat ngajarin ke anak-anak, dan dapat pahala ngikutin perintah Allah, ngikutin perintah Rasul. Gitu. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah itu boleh digabungin. Termasuk puasa sunnah. Besok hari Senin, besok hari Kamis, kita mau puasa Kamis, sekalian puasa Ayyamul Bid kalau bertepatan dengan Ayyamul Bid. Atau bertepatan dengan bulan haram, bulan Rajab. Atau bertepatan dengan misalnya Arafah ketika terjadi di Arafah misalnya. Itu boleh. Kalau ibadahnya sunnah, termasuk sholat sunnah, tahiyatul masjid, sekalian qobliyah subuh. Tahiyatul masjid, sekalian qobliyah zuhur. Jadi kalau sholat sunnah, boleh digabungin. Jadi sholatnya 1, niatnya 2. Yang tidak boleh itu menggabungkan niat sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib atau ibadah yang wajib seperti puasa wajib, nggak boleh 2, harus 1 yang wajib. Gitu. Besok mau puasa nih hari Kamis. Mau puasa apa? Mau puasa qadha. Ya udah puasa qadha aja niatnya. Nanti insya Allah hari Kamisnya dapat. Tapi kalau dia niatnya hari Kamis, puasa Kamis, ya puasa Kamis saja. Qadhanya nggak dapat. Karena puasa atau ibadah wajib tidak bisa digabungkan dengan ibadah yang lain. Gitu. Sama-sama wajib atau sama-sama sunnah nggak atau wajib sama yang wajib nggak boleh. Wajib sama yang sunnah mungkin. Bisa, tapi kalau wajib sama wajib nggak bisa. Yang bisa tuh sunnah sama sunnah, oke? Begitu Mas Ari. Jazakallah Ustaz. Baik, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan di kolom chat. Kalau sholat jenazah itu termasuk sholat mutlak nggak? Sholat jenazah itu jatuhnya sholat yang punya sebab, yaitu sebabnya ada jenazah yang disolatkan. Jadi walaupun itu terjadinya habis asar atau terjadinya habis subuh, walaupun jarang itu ya, itu tetap dibolehkan karena dia sholat yang punya sebab, begitu. Oke. Oke, Pak Ustadz. Yang lain, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh di luar tema nggak, Pak Ustadz? Boleh. Silakan, bisa menjadi sesi curhat teman-teman semua. Kita di sini private room. Baik, saya deh. Ada titipan pertanyaan biasa, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan deh teman. Penasaran katanya ini, kalau kepiting, maaf ya, maksudnya terlalu jauh. Hukumnya haram atau enggak ya kalau dimakan? Karena dia pada saat diangkat ke daratan dia masih hidup. Yang pernah saya dengar rajungan apabila diangkat mati atau bisa dimakan. Kalau kepitingnya seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan masih hidup atau tidak. Yang jadi masalah tuh apakah kepiting itu hewan laut atau hewan darat. Kalau dia kalau dia hewan darat, kan ketentuannya hewan darat itu yang halal dimakan harus disembelih. Ketentuan hewan darat yang halal dimakan harus disembelih. Hewan laut ketentuannya tidak ada kewajiban menyembelih karena bangkainya halal. Ketika ada hewan yang hidup di 2 alam, begitu. Di air hidup, di daratan pun hidup, begitu. Ini kita mau menghukuminya pakai hukum darat apa hukum laut? Kan jadi confused kan gitu. Jadi membingungkan. Maka status yang membingungkan itu bagi sebagian ulama menjadi keharaman sebagai bentuk kehati-hatian. Karena kita bingung, kita mau hukumin dia sebagai hewan darat, ya sembelih dong gitu. Tapi kan dia di laut. Ya kalau di laut ya bangkainya halal. Tapi dia di darat hidup gitu. Kalau di darat orang hewan darat kan kalau mati jadi bangkai kan najis. Kan begitu. Maka membingungkan. Ini yang pendapat yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i.
Makanya ada istilah namanya barmai. Bar itu daratan, mai itu air. Jadi ada hewan barmai, hewan air darat gitu. Hewan air tapi di darat. Itu dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan gitu. Tapi selain mazhab Syafi'i, ulama menghalalkan kepiting. Karena kepiting itu walaupun dia bisa hidup di di darat, tapi memang dia hewan yang hidup di laut. Jadi kita menangkan salah satu hukumnya. Jadi kita menangkan bahwa dia dimenangkan sebagai hewan hewan laut. Karena kehidupannya di daratan itu tidak sebaik kehidupannya di laut. Karena kalau kepiting ke darat itu kan dia nyimpen air sebenarnya. Tahu kan di sebelum capitannya itu ada kayak tameng Kapten Amerika tuh. Kapten Amerika yang baru. Nah, itu nyimpen air tuh. Jadi persediaan airnya habis, lama-lama dia bakal balik ke air. Jadi aslinya memang dia adalah hewan laut. Makanya dibolehkan. Kalau ada yang membedakan antara kepiting dan rajungan, itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu mana beda rajungan, mana kepiting. Tapi kalau kita lihat fatwa MUI saat ini itu lebih condong bahwa kepiting itu hewan laut. Jadi dia halal-halal saja dimakan, begitu. Kalau saya sih tergantung yang traktir tuh saya apa siapa gitu. Kalau saya sih saya bilang ya haram gitu. Enggak, kalau saya ngikutin MUI itu hewan laut itu, begitu. Karena itu umum di masyarakat bahwa kepiting ini memang tidak mungkin lama di daratan, begitu. Oke? Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi aman lah ya, kalau mau makan kepiting saya ikut Pak Ustadz aja. Ya. Prinsipnya kalau orang yang lain yang bayar halal, kalau Iya. kita yang bayar sendiri. Mau Pak Ustadz, satu titipan pertanyaan lagi. Mungkin beliau ini kali ya, skip kajian kita sebelumnya, nggak apa-apa deh kita bahas lagi. Dulu zaman SMP, SMA masih sering sholat bolong-bolong. Nah barusan Pak Ustadz bilang kalau sholat itu dibawa mati. Kira-kira tentang sholatnya bagaimana ya? Karena mungkin sudah tak terhitung, jadi bingung mau berapa yang harus dibayar, harus yang dikodok mungkin Pak Ustadz seperti itu. Pak Ustadz, suara saya terdengar Pak Ustadz. Pak Ustadz masih di sana Kak? Gangguan ya? Ya, sebenarnya kelempar Ustadz nih. Lempar ya Pak Ustadznya? Ya Allah, ya Iya. Rabbi. Lempar kayaknya Pak. Bagian MC saya langsung terlempar, Pak Ustadznya mungkin kapok mendengar saya ngomong. Ya Allah Pak Ustadz. Bagaimana ini? Mau kita tunggu lagi? Kita coba konfirmasi ya. Kita WhatsApp dulu ya. Coba ditanyakan ya. Karena dia yang WhatsApp. Oke, nggak apa-apa deh. Sambil menunggu Pak Ustadznya atau konfirmasi dari Pak Ustadznya, teman-teman di sini bagaimana? Mungkin ada satu ganjalan pertanyaan atau nggak apa-apa yang di luar tema juga nggak apa-apa, bisa drop di chatnya, nanti saya bacakan. Bisa kajian hari ini kalau Pak Ustadz masuk lagi, nanti saya tanyakan. Kalau misalnya nggak masuk lagi Pak Ustadznya minggu depannya aja saya tanyakan, nggak apa-apa, chat aja. Kayak tadi pertanyaannya, saya bingung hukumnya kepiting bagaimana atau hukumnya apa, terkait sekitar fikih ya. Karena memang fikih ini kan sehari-hari. Kadang disadari bingungnya setelah mau prakteknya, kayak kemarin kan tiba-tiba makan kepiting. Pasaran ya. Saya mau makan sesuatu yang mengandung ram, misalnya mungkin banyak makanan halal pasaran atau apapun bisa lah. Jawab aja pertanyaannya. Bagaimana? Karena dia Iya, Ustadz sudah balas. Qadarullah ada yang korslet di rumahnya ngejepret, mungkin tadi kabelnya nyasar kemana. Baiklah, kalau jadi begitu. katanya mohon maaf untuk malam ini terpaksa diakhiri aja. Baiklah,
Memang qadar Allah luar biasa surprise. Bagian saya MC, Pak Ustadznya terpenggang. Teman-teman terima kasih ya. Mohon maaf dengan segala kendala teknis yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan waktunya demi kajian ini demi mencari ilmu zakat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman tetap ikutin terus updatean YouTube yang masih di Instagram karena sebentar lagi kelas Muslim akan dimulai batch 3. Bisa segera disounding pada teman-temannya semuanya untuk kemarin waiting list satu bagian tahun kemarin bisa ikutan tahun sekarang ataupun mengucapkan teman-teman yang baru yang benar-benar yang baru hijrah bisa suruh ikutan Muslim gitu ya. Karena harga komunitas lebih murah dibanding harga personal insya Allah. Baiklah, kita tutup aja lah ya daripada saya ngomong mulu ngelantur ke sana kemari udah malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan pembacaan doa al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recordingnya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kayu. Ayo, jangan kapok ya. Kayu recording matiin dulu Kayu. Di Ada recording dulu. Recording matiin dulu Oh ya Kak. Allah ya Robi.